merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buat. Hari ini kita akan membahas mengenai percaya diri yang ada pada siswa. Kita akan bahas yang pertama, siapa yang tahu apa itu percaya diri? Apa yang dimaksud dengan percaya diri? Percaya diri adalah kemampuan dalam menaikkan diri pada kemampuan untuk mengembangkan nilai yang positif baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Apa sih manfaat seseorang percaya diri? Ada banyak manfaat dari percaya diri. Namun dengan adanya manfaat percaya diri, kita dapat ataupun kita tidak takut dalam menghadapi sebuah rintangan atau tantangan. Kita juga dapat menerima kesalahan, sehingga itu menjadi sebuah perbaikan kepada diri kita sendiri. Dengan adanya percaya diri juga membuat hidup kita jauh lebih menyenangkan. Apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang? Faktor yang dapat mempengaruhi seseorang yaitu pengalaman hidup, fisiknya, dan keluarga dari Oke, bagus. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri seseorang? Ada banyak cara yang harus dilakukan agar diri kita meningkat. Salah satu caranya itu selalu berpikir secara positif. Contohnya, apabila kita berpikir secara negatif atau apabila kita maju depan, orang akan menertawai kita. Itu akan membuat mental kita atau diri kita turun. Bila kita senantiasa berpikir positif, diri kita otomatis bertambah. Yang kedua, berbaur atau bergabung dengan lingkungan yang positif. Bergabung dengan lingkungan positif dapat membuat diri kita tambah, karena apabila kita berteman dengan orang yang memiliki percaya diri yang tinggi, otomatis diri kita juga akan meningkat. Yang ketiga, mengetahui kelemahan dan kelebihan kita. Yang keempat, selalu berpikir objektif dengan kemampuan kita. Dalam pembelajaran, apakah selama ini kamu sudah sangat percaya diri? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, pembelajaran yang bagaimana yang menurut kamu bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu? Pembelajaran yang seperti apa? Yang bagaimana? Yang bisa meningkatkan rasa percaya diri pada siswa? 1. Tanya jawab dalam kelas. 2. Diskusi kelompok. 3. Presentasi kelompok. 4. Memimpin dalam membuka kelas. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Siang teman-teman. Siang. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Grace. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Raihana. Di sini saya bertugas menjadi anggota. Perkenalkan, nama saya Cipuan Carol. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Sasda. Saya di sini sebagai anggota. Sekian perkenalan dari kami. Sebelum kami menjelaskan materi yang akan kami presentasikan, izinkan kami untuk menampilkan satu yel-yel dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Siapa kita? Kami adalah kelompok 1, selalu riang serta gembira, alhamdulillah rajin belajar.
Baiklah, saya ingin tentang sekolah kami, yaitu tentang pelanggaran HAM tentang pembunuhan. Di sini di bab pertama itu kami perkenalkan diri dari kelompok 5, yaitu dari Padang, Erikson, David, Tiara, Mila. Dan bab pertama tentang pendahuluan materi HAM. Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa setiap individu di bumi ini. Ditindaklanjuti oleh hukum dan penuntutan pihak keluarga. Kasus yang ketiga tentang korupsi. Kasus ketiga tentang korupsi. Jadi korupsi ini ketiga korupsi. Jadi korupsi ini berasal dari faktor internalnya yang dia merasa egois, tidak memikirkan orang lain, akibat dari orang lain itu seperti apa. Jadi contohnya rela menggelapkan uang banyak orang demi kepentingan diri sendiri. Mengenai proyek kami yang telah kami buat dari 1 minggu yang lalu. Yang pertama itu kami membuat mengenai materi bab 1 harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dan di sini juga ada pengertian pelanggaran HAM. HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Di sini ada kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang pertama itu mengenai korupsi. Korupsi tindakan kriminal dan melanggar HAM karena mengambil hak orang lain, dan korupsi biasanya dilakukan orang yang mempunyai jabatan yang bersangkutan. Cara penyelesaian: membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor parpol, dan memperkuat Mahkamah Agung. Yang di sini juga ada kasus pencurian motor. Pencurian motor ini sangat sering terjadi di lingkungan sekitar kita, apalagi ketika kita tidak bisa menjaga barang kita, pencuri akan lebih leluasa mencuri motor kita. Cara penyelesaiannya kita memagar rumah, kita juga menggunakan CCTV untuk keamanan kita, gembok rumah. Lalu di sini juga ada mengenai narkoba. Narkoba adalah salah satu pelanggaran HAM yang tidak asing lagi kita dengar di lingkungan negara Indonesia. Mulai dari anak remaja hingga orang dewasa sudah banyak mengonsumsi atau memakai yang namanya narkoba. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran dari materi yang telah kami jelaskan beserta proyek yang telah kami buat, kami persilakan untuk setiap kelompok. Terima kasih untuk kelompok 1 karena sudah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Saya dari kelompok 6 akan bertanya tentang HAM, yaitu jika pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan yang diberikan hukuman dan denda dari Komnas HAM dan keluar dari penjara, apakah pelanggaran HAM tersebut masih mendapatkan hak asasi manusia dari pemerintah? Untuk saudara Marta. Terima kasih untuk kelompok pertama telah mengizinkan kami memberikan pertanyaan. Baiklah, pertanyaan saya, kasus pelanggaran apa yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara penyelesaiannya? Setelah melakukan presentasi ini, perasaan kami sedikit lega dan plong karena beberapa minggu ini kami mungkin banyak beban-beban pikiran untuk melakukan presentasi ini dengan baik. Tapi sekarang sudah berjalan dengan baik dan juga kami mendapatkan manfaatnya, yaitu kami mengetahui apa itu pengertian HAM, pelanggaran HAM, dan bagaimana cara penyelesaiannya dan juga jenis-jenis HAM. Itulah sedikit refleksi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya di sini. Dan yang dapat kami harapkan setelah melakukan presentasi ini adalah marilah kita sama-sama menjaga HAM dan marilah kita tidak menjadi salah satu pelanggaran HAM, karena melanggar HAM itu merupakan salah satu kerugian dalam kehidupan. Terima kasih.
dari presentasi-presentasi yang telah kami lakukan mulai dari beberapa minggu sebelumnya dan maupun sekarang, kepercayaan diri kami memang masih kurang. Tapi karena dari presentasi-presentasi yang telah kami lakukan, kami merasa lebih percaya diri dan dapat menyampaikan isi dari hati dan pendapat kami secara luas, sehingga jika ditunjuk ataupun disuruh untuk berpresentasi maupun berbicara, kami sudah merasa terbiasa dan merasa lebih percaya diri dan tidak malu-malu lagi. Jadi sekian dari refleksi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 4 ingin menyatakan perasaan kami untuk pelajaran pada pagi hari ini. Pelajaran di pagi hari ini sangatlah menuntut untuk perasaan kami. Perasaan kami untuk pelajaran pagi hari ini adalah sangat senang, gugup dan agak takut sedikit. Kami senang karena kami mempunyai pembelajaran yang baru. Karena pelajaran pagi hari ini kami dibawa oleh guru PPKN kami, karena kami mendapatkan pelajaran yang baru dengan mengelilingi atau pergi ke tempat kelompok yang lain untuk mengikuti kelompoknya. Berkat pelajaran pada pagi hari ini, itu membuat kami lebih percaya diri. Karena dengan pembelajaran yang baru ini, kami sangat dapat mendapatkan mental kami dan memperkuat segala yang berkaitan dengan bicara yang kita. Begitulah perasaan kami dan percaya diri kami untuk belajar hari ini. Terima kasih.